الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره أتقن كل شيء صنعا وتدبيرا، وأستعينه وأستهديه وأستغفره وكفى بربك هاديا ونصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يزل عليا كبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرية ومجدد الحنيفية ورافع لواء الوحدانية ومحطم كيان الوثنية، أرسله إلى الثقلين هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأصحابه وأتباعه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, menjalankan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan, serta menjauhi apa saja yang telah Allah dan Rasul-Nya haramkan. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita semua, dan memohon ampunlah, bertaubatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa yang sering kali kita lakukan di setiap harinya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kita pasti menginginkan amalan soleh dan ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun amalan itu, seremeh apapun amalan itu, kita pasti berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Dia menerima apa yang kita kerjakan. Kita tidak ingin amalan tersebut tertolak. Namun ketahuilah bahwa dalam mengerjakan amal soleh maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh asal-asalan, tidak boleh seenaknya sendiri. Jika kita ingin amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus memperhatikan syarat-syaratnya. Mengapa kita harus memperhatikan syarat-syarat dalam beramal? Karena kalau sampai tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka amalan kita bisa tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat-syarat tersebut hanyalah dua, yaitu yang pertama, pastikan ketika kita beramal kita ikhlas melakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pastikan
apa yang kita kerjakan sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua syarat yang harus dipenuhi oleh setiap dari seorang hamba, oleh setiap hamba dari kalangan kaum muslimin maupun muslimat. Jika amalan yang mereka kerjakan, mereka berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan hal ini sangatlah banyak. Di antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjumpaan yang indah, maka dia sudah seharusnya melakukan atau mengerjakan amalan-amalan yang saleh, yaitu amalan yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun, yaitu ikhlas ketika mengamalkannya. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mengenai hal ini, salah seorang ulama yang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah pernah mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya suatu amalan itu jika dikerjakan dengan ikhlas namun tidak benar, maka ia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula dengan suatu amalan yang sudah benar, namun ketika dikerjakan ternyata tidak ikhlas, maka tidak diterima. Lalu beliau mengatakan, hatta yakuna khalisan sawaban. Amalan itu baru akan diterima ketika dikerjakan secara ikhlas dan benar. Wa qala wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla was-sawabu idza kana 'ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhlas, ditujukan hanya untuk Allah, dan benar itu adalah yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, setelah kita mengetahui dua syarat diterimanya suatu amalan ialah dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tugas kita selanjutnya adalah harus menjaga amalan tersebut dari hal-hal yang bisa merusak amalan-amalan soleh yang telah kita kerjakan, yaitu semisal dengan riya, ingin dipuji oleh orang lain, atau ujub, bangga diri atas amalan yang telah dikerjakan. Kedua sifat ini merupakan penyakit hati yang bisa merusak amalan seorang hamba. Tidak hanya merusak, kedua sifat ini juga bisa menggugurkan pahala dari amalan yang telah dikerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, salatu muhlikatin
ada 3 hal yang bisa membinasakan, yang bisa menghancurkan seorang hamba ketika beramal soleh. Yang pertama adalah syuhun muta'un. Hal yang bisa membinasakan yang pertama adalah pelit yang dipelihara. Yang kedua, wa hawan muttaba'un, hawa nafsu yang selalu diikuti. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsihi, yaitu rasa bangga terhadap diri sendiri, ujub terhadap diri sendiri. Ketika dia sudah beramal soleh, dia merasa bangga, merasa lebih hebat daripada orang yang lain. Ini adalah salah satu sebab yang bisa menghancurkan amalan seorang hamba. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Jamaah rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan ini. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh dengan niat yang ikhlas, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ria atau ujub terhadap diri sendiri, sehingga dengan demikian amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.